8 Desember, minggu terakhir kita beribadah di tahun 2025. Minggu depan kita sudah masuk ke tahun baru, ya, bulan Januari 2026. Oleh karena itu, khotbah hari ini judulnya adalah bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Ada berapa kali kata bersyukur? 3 kali, ya. Ini saya ambil dari lagu kan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Mazmur 86 ayat 12. Yuk. Mazmur 86 ayat 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Satu kali lagi, Bapak Ibu aja yang baca. 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di situ disebut bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Artinya ada yang bersyukur tapi tidak segenap hati, ya, betul? Jadi kalau tidak segenap hati, jadi apa? Setengah hati. Ada nggak orang mengasihi dengan setengah hati? Ada nggak orang memberi dengan setengah hati? Ada. Tapi Tuhan ingin kita mengucap syukur dengan sepenuh hati, ya. Jangan mulutnya bilang bersyukur tapi hatinya tidak. Itu namanya munafik, ya. Munafik. Ada 5 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua di ibadah hari ini tentang mengucap syukur, tentang bersyukur. Yang pertama, apakah mengucap syukur itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Sekali lagi, pikirkan dulu. Mengucap syukur itu mudah atau sulit? Tergantung sikon. Nah, tuh. Jadi begini, coba ingat-ingat. Kita lebih banyak ngomel atau terima kasih? Nah, itu. Ingat, mulut kita ini lebih banyak mengeluh atau berterima kasih? Ya? Kita lebih banyak komplain atau mengucap syukur? Nah, kalau gitu mana lebih mudah, bersyukur atau tidak? Tergantung imannya, Pak. Ternyata fakta bicara, mengucap syukur itu tidak mudah. Mengucap syukur itu tidak mudah. Waktu susah, bisa nggak kita bersyukur? Sulit. Tapi waktu senang pun kadang-kadang orang lupa untuk bersyukur. Ingat nggak kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? 10 sembuh. Harusnya waktu setelah sembuh bagaimana mereka? Bersyukur. Dan setelah bersyukur ngapain? Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi kenyataannya yang datang kembali pada Tuhan Yesus sudah berapa? Bukan 5 ya? Bukan 9 ya? Hanya 1. Apa sih susahnya mengucap syukur? Tapi itulah manusia. Dan manusia itu siapa? Kita. Kita itu siapa? Saya. Itu ternyata mengucap syukur itu gak gampang, ya. Waktu senang kita lupa bersyukur. Waktu susah lebih sulit lagi untuk mengucap syukur. Dapat 10 juta, bersyukur gak? Bersyukur. Bersyukurnya setengah, setengah lagi, aduh kok cuma 10 juta ya.
Dapat 5, bersyukur. Bersyukur. Tapi dalam hati, aduh kenapa gak 7 ya? Bagaimana cara agar mudah untuk mengucap syukur? Jangan jadi manusia yang sudah dikasih tetap tidak berterima kasih. Sudah ditolong tetap gak berterima kasih. Bagaimana caranya agar kita tahu diri supaya bersyukur kepada Tuhan? Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Mari baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara siapa itu kamu? Kita. Siapa itu kita? Saya. Berdiam di dalam saya, ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Bagaimana cara kita agar mudah mengucap syukur? Syaratnya, rahasianya, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, di antara kita. Berarti dalam hidup kita ini harus ada selalu firman Tuhan. Amin. Itu caranya kalau kita dikit-dikit bersyukur, dikit-dikit bersyukur. Tuhan senang gak? Caranya apa? Yaitu firman itu selalu harus ada dalam hidup kita, di dalam mulut kita. Karena itulah setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Setiap malam kita baca firman Tuhan. Lebih bagus lagi sebenarnya seperti makan. Satu hari berapa kali? 3 kali. Pagi kita baca Alkitab, siang kita baca Alkitab, malam kita baca Alkitab. Itu jauh lebih bagus. Supaya apa? Perkataan Kristus, firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, maka tidak susah kita mengucap syukur. Ya? Oke. Yang kedua, apa saja yang harus kita syukuri? Ayo, kita bersyukur untuk apa? Kesehatan. Terus apa lagi? Keuangan. Susah ini kalau bersyukur untuk keuangan. Selalu kurang, betul nggak? Lama-lama kita kurang apa? Kurang waras. Kurang apa lagi? Kurang iman. Terus kurang apa lagi? Kurang ajar. Betul nggak? Tuhan udah berkati, kita bilang apa? Kurang. Tuhan udah kasih, kita bilang apa? Kurang. Selalu kurang terus. Gaji 5 juta, bersyukur. Tapi kalau bisa lebih Tuhan. Gaji 7 juta, masih tetap kurang. Gaji 10 juta, gaji 20 juta, kurang terus. Lama-lama itu kurang ajar ini gitu ya. Apa yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian? Jawabannya banyak. Banyak sekali yang harus kita syukuri. Jangan kita bilang, aduh mau bersyukur apa lagi ya. Banyak. Tadi kita baru nyanyi. Ada lagu ya. Kata-katanya diambil dari lagu yang tadi juga. Ayatnya ini. Ratapan 3 ayat 22. Ayo kita baca dulu. Ada lagu yang seperti itu. Diambil kata-katanya. Ratapan 3 ayat 22. Oke. Baca 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ada lagunya? Gimana lagunya?
tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Ayo. Jadi aneh kalau ada orang yang susah mengucap syukur. Terus bilang, apalagi yang mau disyukuri? Banyak. Nggak cuma kesehatan, nggak cuma keuangan, nggak cuma keluarga. Banyak. Saya selalu ingat begini. Kalau menuju ke sini, ya dari rumah menuju ke tempat ibadah ini, saya kan lewat kantor kan, ya, lewat toko kan. Itu selalu membuat saya bersyukur. Selalu bersyukur. Setiap saya lewat, entah menuju ke sini atau pulang, selalu lewat itu. Dan selalu juga saya, kalau datang dari rumah lihatnya ke kiri, kalau pulang lihatnya ke kanan. Selalu begitu. Padahal hilang nggak itu? Nggak bakal hilang kan? Selalu ada di situ. Tapi otomatis selalu lihat. Dan ketika lihat itu, selalu bersyukur. Itu hal yang kecil. Loh, apa yang disyukuri? Sebenarnya banyak mau disyukuri. Tapi satu hal ini yang saya mau syukuri. Antara rumah dengan kantor, dengan toko, dekat nggak? 5 menit juga udah sampai. Bayangkan waktu sebelum pindah ke situ, di Jamika, bukan, di Jalan Garuda, dekat rel kereta itu, yang sekarang ini suka macet karena belum selesai flyovernya. Dulu di sana. Terus apa bedanya? Beda banget. Kalau kendaraan baru kembali malam hari, mau masuk, saya harus bawa kunci kan, buka, kendaraan masuk, kunci lagi, mereka pulang, saya pulang. Bapak Ibu, itu terjadi sering, ya, sering. Dan bayangkan kalau malam jam 10 malam, kita lagi anak istirahat, dapat telepon, udah sampai Pak, udah sampai Bu. Kalau itu di Garuda, saya harus berangkat dari rumah menuju ke jalan Garuda. Berapa lama itu? Berapa jauh itu? Kadang-kadang jam 12 baru datang. Bayangin. Tapi begitu dekatnya antara rumah dengan toko, 5 menit pun sampai. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Banyak hal yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Enggak hal yang besar-besar aja, yang kecil kita lupakan. Dulu Lewi sama Ayu tinggalnya di TKI 3. Antara rumah dengan TKI 3 jauh atau dekat? Bukan jauh lagi. Jauh banget. Itu udah bukan kota Bandung lagi kan? Udah Kabupaten Bandung. Ya. Ya nggak apa-apa lah, mereka waktu itu berdua di sana. Lah udah punya cucu, kalau mau lihat cucu gimana? Oh jauh, jauh. Padahal baru siang ini ketemu dengan cucu, sore udah pengen ketemu lagi nggak? Ah ini punya cucu nih, ya yang punya cucu baru bisa ngerasain. Baru siang ketemu, sorenya malamnya udah pengen ketemu lagi. Lah bayangin antara rumah dengan TKI 3 jauh banget. Aduh, mau perginya juga udah malas. Tapi puji Tuhan, mereka antara rumah dengan ini 10-12 menit udah sampai. Bersyukur nggak tuh itu? Bersyukur. Banyak hal yang harus kita syukuri Bapak Ibu, ya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Dia baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Ya. Jadi ingat ya, kalau kita berdoa mengucap syukur, jangan baru 5 pokok udah selesai. Tuhan bersyukur buat keuangan, Tuhan bersyukur buat kesehatan, Tuhan bersyukur udah selesai. Banyak yang harus kita syukuri. Makanya kalau doa itu nggak bisa hanya 5 menit. Karena harus tahu berterima kasih buat banyak sekali pertolongan Tuhan buat kita.
Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Ya, Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Kenapa kita harus bersyukur? Mari baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan Yesus sendiri bersyukur. Lah kita ini siapa? Apa kita ini lebih hebat dari Tuhan Yesus? Jangankan lebih hebat, sama juga enggak. Dia bersyukur. Masa kita tidak? Kalau kita tidak bersyukur, padahal Yesus bersyukur, namanya teinget. Artinya apa? Terlalu. Keterlaluan. Ya, Tuhan Yesus saja bersyukur, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Masa kita enggak sih? Ya. Mazmur 89 ayat 6. Saya keliru ya. Kasih ke Yosua ayat 5. Beda 1. Yang 6 Yos. Oke. Kita buka aja ya. Mazmur 89 ayat 6, bukan ayat 5. Ayat 6. Ya, saya kasih ke Yosua ayat 5, padahal yang benar ayat 6. 2, 3. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Langit aja bersyukur. Kita manusia ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib Golgota. Tumpahkan darah. Nyawanya Dia serahkan. Kok kita nggak bersyukur? Yesus bersyukur, langit pun bersyukur. Masa kita nggak bersyukur? Terlalu. Jangan jadi manusia yang keterlaluan. Jangan jadi manusia yang kelewatan. Jangan jadi manusia yang bocengli. Jangan jadi manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Ayo, kenapa kita bersyukur? Yesus sendiri bersyukur. Langit pun bersyukur. Maka kita juga harus bersyukur. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa manfaat dari bersyukur? Ya, saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian satu hal penting. Apa itu? Iblis sangat tidak suka kalau kita bersyukur. Sependapat nggak? Setuju nggak? Iblis sangat tidak suka kalau kita bersyukur. Dia berusaha untuk selalu kita nggak usah bersyukur. Kita menjadi manusia yang nggak bersyukur, yang nggak tahu berterima kasih. Itu iblis suka. Ya, oke. Apa manfaatnya kita mengucap syukur? Pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa manfaatnya kita mengucap syukur? Manfaat pertama, membuat Tuhan senang. Membuat Tuhan senang. Kenapa Tuhan senang? Dia menghendaki kita mengucap syukur. Jadi kalau kita berikan apa yang Tuhan kehendaki, dia senang. Contoh sederhana. Ibu Surini suka makan apa? Makan apa? Kesukaan.
paling hobi, paling suka makan makanan apa? Gado-gado. Wow. Di Jakarta, nggak tahu di Bandung ada nggak, Mam? Boplo, ada nggak boplo? Nggak ada ya? Ya nggak ada kan? Bukan kupat tahu, beda. Kupat tahu apa pada larang gitu ya. Di Jakarta ada gado-gado yang terkenal, namanya gado-gado boplo. Karena apa? Kacangnya itu dari kacang mede. Nah, dia bukan kacang tanah. Mahal. Yang enak itu selalu mahal. Yang mahal itu selalu enak. Oke. Sukanya gado-gado kan? Oke. Sukanya gado-gado. Terus pas ulang tahun, wah, ibu suruh nih ulang tahun, saya mau kasih makanan yang paling enak. Bawalah makanan kepada ibu. Capcay. Gimana rasanya, Bu? Berterima kasih nggak? Bersyukur sih. Senang nggak? Senang banget? Senang aja. Karena dikasih. Tapi suka nggak dengan capcay? Belum tentu kan? Belum tentu. Tapi kalau dikasih kepada ibu adalah begitu buka, gado-gado. Rasanya gimana? Senang pakai banget. Karena apa yang disukai, apa yang dikehendaki, itu diberi. Ini ibu-ibu suka perhiasan nggak? Suka. Kalau bapak-bapak suka perhiasan nggak? Berat ngasihnya, Pak ya. Berat di apa? Di harga. Suka kan perhiasan kan? Perhiasan apa yang paling disukai perempuan? Emas. Emas. Berlian. Kalau suami kasih berlian rasanya gimana? Serasa dunia ini miliknya. Kenapa kita, apa manfaatnya bersyukur? Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan senang kalau kita mengucap syukur pada Dia. Dan tahu nggak, kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana menyenangkan kita. Ya, bukan seperti manusia disenangkan Tuhan tapi nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Kalau kita senangkan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana cara menyenangkan hati kita. Kedua, apa manfaatnya mengucap syukur? Kita baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 6 sampai 7. Ini manfaat yang kedua. Kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Manfaat kedua kalau kita bersyukur adalah ada damai sejahtera. Damai sejahtera bisa dibeli. Toko damai belum tentu pemiliknya damai. Toko damai, kita datang mau beli damai, dia bilang apa? Saya nggak jual damai, tapi itu toko damai. Iya, namanya damai, tapi bukan jual damai. Ada lagu kan? Coba Pak, kita nyanyi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kurang tinggi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dalam Yesus. Satu pun dapat tak
cari damai, di toko damai juga gak jual damai. Tapi hanya ada di dalam Yesus. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, Tuhan terima kasih, oh haleluya, Tuhan baik, terima kasih, ada damai sejahtera. Mau gak punya hidup yang damai sejahtera? Caranya bersyukur. Yang ketiga, apa manfaatnya bersyukur? Matius 15 ayat 36. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yang makan berapa orang? Bukan 5.000. Itu berapa? 7 roti. Bukan 5 roti 2 ikan. Itu peristiwanya beda. Ini 7 roti dan ikan-ikan. Ada beberapa ekor kecil-kecil. Mengucap syukur, yang makan 4.000 orang. Lagunya apa? Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa bagi Raja mulia, menghancurkan musuh buah kakinya. Ku bawa kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah mampu, siapa dapat lawanku? Iblis takut, iblis lari terbirit-birit. Ada mujizat dimulai dengan apa? Itu. Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Udah diambil, terus ngapain? Mengucap syukur. Padahal hanya ada berapa? 7 roti. Cukup gak makan 4.000? Mana cukup? Yang biasanya kalau kita kondisinya begitu, langsung keluar mulut kita apa? Kukulutusan. Itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya apa? Kukulutusan. Bersungut-sungut. Nah, ya, bersungut-sungut, ngomel. Aduh, gimana ini? Hanya ada 7. Ya, kukulutus. Hanya ada sedikit ikan. Gimana bisa makan 4.000 orang? Enggak. Ambil 7 roti, beberapa ekor ikan, kemudian mengucap syukur. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Mujizat terjadi diawali dengan mengucap syukur. Manfaat pertama kalau kita mengucap syukur, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, Dia tahu bagaimana cara menyenangkan hati kita. Yang kedua, apa? Ada damai sejahtera ketika kita mengucap syukur. Jadi nggak mahal ya cari damai sejahtera. Cari ke sana, ke gunung tinggi, ku naik. Gunung tinggi, ke gunung tinggi, ku naik, mencari damai. Ke lembah curang ku turut, mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera. Baru yang ketiga, ada kuasa, ada mujizat terjadi kalau kita mengucap syukur. Biasanya kita kan selalu hanya memohon, berdoa, mohon mujizat, mohon pertolongan Tuhan. Biasanya begitu kan? Langsung minta kan? Nah, kita belajar mengucap syukur. Sebab setelah kita mengucap syukur, ada kuasa, ada mujizat terjadi. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Yang pertama, apakah mengucap syukur itu susah atau mudah? Kenyataannya susah. Karena itu, supaya mengucap syukur mudah, firman Tuhan bilang, supaya firman-Nya selalu ada dalam hidup kita, ada dalam mulut kita, bibir kita. Itu caranya mudah mengucap syukur. Karena itu baca selalu Alkitab. Yang kedua, apa yang harus disyukuri? Banyak. Ya, Ratapan 3:22 tadi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Saya mau Bapak Ibu, nanti 31 Desember, biasanya orang bikin apa? Satu, oleh new. Kedua bikin apa? Hah? Resolusi. Tahu apa itu resolusi? Resolusi itu begini. Tahun 2026 adalah tahun diberkati. 1. 2. Tahun 2026 adalah begini. Itu resolusinya. Silakan kalau mau pakai begitu, nggak apa-apa, silakan. Tapi satu hal saya mau ajarkan Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang lihat lewat online. Tanggal 31 Desember, mau pagi, mau siang, mau sore, mau tengah malam, lakukan ini. Apa itu? Tulis pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tulis. Satu demi satu, tulis. Dan saya percaya itu pasti lebih dari 10. Itu pasti lebih dari 20. Kita akan dapatkan kenyataan, ternyata banyak sekali ya pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dan itu harus kita syukur. Jadi jangan lupakan pertolongan Tuhan. Apa ya? Ayo, coba lakukan itu tanggal 31 Desember. Tulis satu persatu apa pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan sendiri bersyukur, Yesus sendiri bersyukur, langit pun bersyukur. Masa kita nggak bersyukur? Yang keempat, apa manfaat dari mengucap syukur? 1, bikin Tuhan senang. 2, damai sejahtera. Dan ketiga, ada kuasa, ada mujizat. Nah, yang terakhir, apa bahayanya kalau kita tidak mengucap syukur? Nah, apa bahayanya? Mendukakan Tuhan. Ya, mendukakan Tuhan. Ya, kita baca Roma 1 ayat 21. Ingat-ingat ya, kalau tidak bersyukur ada bahayanya. Kita baca Roma 1 ayat 21, 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati-hati kalau tidak mengucap syukur. Pikiran akan menjadi sia-sia, mikirnya ngaco-ngaco, dan mereka bodoh, dan terakhir gelap. Hatinya gelap, matanya pun gelap. Bapak itu tahu arti mata gelap? Tahu nggak? Apa yang terjadi ketika orang matanya gelap? Tidak ada tujuan. Bukan matanya buta, bukan. Istilah tidak ada tujuan, bukan. Mata gelap itu artinya apa? Contoh, ketika orang emosi, cari kayu, cari batu, cari pisau, kemudian pukul, bacok, meninggal. Setelah sadar, apa yang dia bilang? Puas, gitu? Enggak, dia bilang apa? Nyesel. Terus kalau nyesel, kenapa dilakukan? Dia jawab apa? Aduh, sedang mata atau gelap mata. Ya, gelap. Hilaf. Kenapa hilaf? Gelap mata. Nggak sadar diri.
Iya kan? Nggak tahu istrinya dan istri orang. Nggak tahu uangnya, uang orang. Nggak tahu haknya, hak orang. Semua di hak. Semua jadi makan. Hati-hati. Orang tidak bersyukur, itu bisa mata gelap atau gelap mata. Dan orang gelap mata pasti berbuat baik atau berbuat buruk. Berbuat buruk. Hati-hati kalau tidak bersyukur, ya. Bahaya lainnya adalah begini. Kenapa kita bersyukur? Karena pertolongan Tuhan, betul nggak? Ya kan? Jadi pertolongan itu datang dari mana? Dari kehebatan kita bukan? Karena kepintaran kita bukan? Bukan. Semuanya datang dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak bersyukur, artinya kita mengakui pertolongan itu semua dari mana? Kalau tidak bersyukur. Kan kalau bersyukur, artinya kita tahu, karena itu datang dari Tuhan, pemberian Tuhan, kita berterima kasih. Tapi kalau tidak berterima kasih, artinya yang datang itu semua datang dari mana? Dari kita. Itu bahayanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Kalau kita merasa, ini bukan dari Tuhan, ini dari saya, karena saya, kehebatan saya, kemampuan saya, bahaya. Tuhan benci sama orang yang sombong. Ayo baca Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Yuk baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo, jangan curi kemuliaan Tuhan. Caranya apa? Bersyukur, berterima kasih. Kita ada sampai hari ini adalah karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tapi, Pak, saya belum punya istana, saya belum punya mobil mewah, saya belum punya ini, saya belum punya itu. Banyak contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Banyak contoh. Manusia ini kalau ditanya, pengen gak kaya? Pengen gak? Pengen kaya atau pengen kaya raya? Kaya raya. Sama gak? Kaya dengan kaya banget, sama gak? Beda. Jadi pengennya kaya atau kaya banget? Merasa kalau udah kaya banget tuh kayaknya dunia ini pun milik saya, betul gak? Apapun bisa, semua bisa, betul gak? Apa berita yang akhir-akhir ini kita dengar? Yang viral. Pertama, mantan pejabat. Nggak usah sebut namanya. Kita TST saja. Apa TST? Tahu sama tahu, ya, nggak usah sebut nama. Dia terkenal nggak? Kaya nggak? Tuh, apa lagi yang kurang sih? Terkenal dan kaya. Apa yang kurang dari ini? Hah? Terkenal kaya, kaya terkenal. Ya? Kurang apa lagi? Yang ada adalah nggak tahu saya apakah dia bersyukur atau nggak. Jangan menghakimi. Tapi satu hal, ternyata kaya, kemudian terkenal. Satu lagi, dulu punya jabatan kan? Punya kuasa. Apa yang terjadi akhirnya? Sudah malu karena ketahuan punya ani-ani. Tahu ani-ani? Ani-ani, ketahuan yang satu, belum selesai kasusnya, ketahuan lagi yang kedua, nggak tahu, ada yang ketiga dan seterusnya, nggak tahu. Yang ada sekarang apa? Kalau coba kita membayangkan kita jadi dia, ketahuan sesuatu yang memalukan, rasanya gimana? Malu. Mau keluar ketemu orang pun bagaimana? Malu. Itu baru satu. Belum lagi yang kedua, apa? Diperiksa oleh? Udah diperiksa gitu? Nggak tahu kita ya. Nah, coba,
Apa benar kalau kaya banget itu hidupnya enak? Belum tentu. Ada berita yang kedua. Seorang artis menikah dengan seorang yang kaya raya. Rumahnya bak istana, punya jet pribadi. Ya. Tahu-tahu ketahuan sekarang pengakuan punya istri siri, artis juga lagi. Dan antara istri dengan istri siri teman baik lagi. Gimana hancur hatinya? Friend makan friend. Suaminya kaya banget, kaya raya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Rumah tangga setelah ketahuan, ternyata si suami yang kaya raya sekali, yang kaya banget, ketahuan bukan cuma selingkuh, tapi kawin siri dengan artis lain. Ya, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Karena kita nggak mau mempermalukan. Dia udah malu, ya udah. Tapi kita mau ambil pelajaran bahwa ternyata kaya dan kaya banget tidak menjamin, ya, tidak menjamin bahwa kita ini hidupnya akan bahagia. Nggak jamin. Damai sejahtera. Justru kalau ada banyak uang, banyak godaan. Ya kan? Mana lebih gampang untuk sombong? Orang kaya atau orang miskin? Bisa gitu orang miskin sombong? Ada. Udah bodoh, miskin, jelek, hidup lagi. Ya, udah apa tadi? Miskin, jelek, bodoh, bukan sombong lagi gitu ya. Dan kayak gini hidup lagi gitu kan. Terlalu ya. Yang biasanya sombong itu kan orang yang banyak duit. Nah, jadi hati-hati. Walaupun kita, kan saya belum punya istana, belum punya rumah, belum punya mobil mewah, itu bukan alasan untuk tidak bersyukur. Apapun yang kita jalani sekarang, syukuri. Masih punya keluarga yang baik-baik saja, masih punya anak yang baik-baik saja, syukuri. Masih punya tempat tinggal walaupun kontrak, syukuri. Daripada orang punya 10 rumah, ya 10 rumah, jadi lupa ingatan dia. Tuh, bayangin, kaya jadi lupa ingatan, mau nggak? Kenapa lupa ingatan? Tes, Pak, Bapak punya 10 rumah, sebutkan di jalan apa aja. Aduh, lupa. Ya, itu. Saking banyaknya rumahnya, dia juga lupa berapa rumahnya dan di mana aja rumahnya. Tuh, gara-gara kaya jadi pelupa. Mari bersyukur. Apapun terjadi dalam hidup kita, mau suka, mau duka, tetap bersyukur. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Yuk, kita ganti dengan tetap bersyukur. Dalam suka dukaku kan tetap bersyukur. Diolok, dihina, tetap bersyukur. Apa? Lupa lagi. Lah itulah kita lagu rohani, lagu gereja tiap minggu, tiap bulan nambah terus sampai lagu-lagu yang lama pun kita nggak pernah lagi nyanyikan. Dan kalau sudah nggak dinyanyikan jadi lupa. Enak lagu lama ya. Padahal enak lagu lama. Dalam suka dukaku kan tetap bersyukur. Diolok, dihina, ku kan tetap bersyukur. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Immanuel. Apapun terjadi, ku kan tetap bersyukur.
bersyukur. Lagi. Duka tetap tersenyum. Ulang. Dalam suka duka bukan tetap bersyukur. Diolok dihina bukan tetap bersyukur. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap bersyukur. Apapun terjadi bukan tetap bersyukur. Apapun terjadi kita tetap bersyukur. Amin. Yuk. Kita akan tinggalkan tahun 2025, nanti masuk tahun 2026, pelajaran baru, tetap bersyukur. Mari kita berdoa.